Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya masih membahas Lord of Google, yaitu Ustadz Kainama. Di mana dia ini selalu mengajukan klaim data diambil dari Google. Padahal kan dia ngakunya S2, S3 gitu ya. Seharusnya dia ini kalau orang akademisi selalu memakai sumber-sumber primer, buku gitu loh ya. Buku yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, bukan Google. Google itu semua orang bisa taruh di situ artikel apapun gitu ya. Bahkan sumber-sumber yang ngawur, sesat, bidat pun semua dimasukkan di dalam situ. Nah, oke, kali ini mari kita melihat kelucuan Ustadz Kainama yang sedang mentertawakan saya. Padahal tidak sadar dia pun mentertawakan dirinya sendiri. Ya. Oke, ini dia. Kalau nggak punya pengetahuan tuh jangan ngomong gitu loh. Ngomong di YouTube lagi. Bilang Google kosong mempermalukan Kainama. Hei, kok yang malu? Malam ini kok malu? Betul, malu betul. Asli. Silakan. Oke, baik. Ya. Tertulis bahwa ibu Goliat adalah Harafa dalam kurung 2 Samuel 21:16 dan di tempat lain tertulis Orpa dalam kurung. Selamat. Selamat ya. Orpa itu adik perempuan dari Ruth. Oke. Ruth itu neneknya David. Orpa ibunya Goliat. Nah. Berarti Goliat itu apanya David? Omnya. Mamanya Goliat. Ya, kenapa? Berarti Goliat ini tua sekali lawan berkelahi dengan Daud ini. Pusing ini. Pusing. Coba kau Bung ada ketawa DY dulu, ketawa DY. DY, lu diketawain Aresto lu. Kurang ajar ini David ini. Kaget dilawan ini. Om, bukan kakek, Om. Om, iya. Iya kan? Ruth sama Orpa adik kakak toh? Iya. Putri raja toh? Iya. Putri raja namanya Eglon dari Moab. Raja. Jadi mereka putri raja ya. Putri raja Eglon dari Moab. Lalu punya anak 2 toh? Iya. Ruth sama Orpa toh? Iya. Orpa punya anak nama Goliat, ya. Ya. Iya. Nah, sementara Ruth punya anak itu Isai, ya toh? Isai punya anak Daud kan gitu. Ya. Ya kan dari Obed Isai Daud. Oh iya berarti kakek betul. Kakek betul. Wow. Kakek betul. Betul kakek. Kacau. Kakek itu. Kakek. Iya kakek ya. Ini Oke, silakan Bung Ade. Sumber kali ini yang dipakai oleh Ustadz Kainama adalah Sefaria. Jadi sumber Sefaria ini adalah sumber andalan Ustadz Kainama, lulusan Haifa itu ya. Dan di dalam Sefaria ini yang dibahas oleh Ustadz Kainama, di situ tadi menjelaskan bahwa ibu dari Goliat adalah Harafa. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 21 ayat 16 tidak ditemukan ada nama Harafa atau menjelaskan siapa ibu dari Goliat. Dan kemudian nama lainnya ditulis itu Orpah gitu ya. Dan Orpah ini adalah saudara dari Ruth. Nah, di sini menjelaskan bahwa Orpah adalah saudara perempuan dari Ruth. Jadi, menurut mereka, kalau Orpah dan Ruth ini masih saudaraan, ya tadi itu Goliat itu masih saudara dengan Daud.
Jadi Daud ini sepupunya Goliat katanya. Kemudian ganti lagi omnya. Kemudian ganti lagi, oh kakeknya katanya dia. Yang benar yang mana? Makanya pakai data itu yang valid. Kalau Ustadz Kainama kalau nyebut valid kan begitu ya. Valid, data yang valid gitu ya. Makanya kalau pakai data itu yang valid dong. Pakai buku sumber primer supaya nggak kebingungan sendiri. Sebenarnya status hubungan Goliat dengan Daud ini apa? Sepupukah? Omkah? Atau kakekkah? Gitu lah ya. Lucu nih orang-orang ini ya. Nah, kalau kita melihat sumber dari Sefaria ini, itu mengambil dari Sotah dan juga Gemara. Sotah sendiri adalah bagian dari traktat Talmud, di mana di dalamnya membahas mengenai perempuan yang tidak setia alias berzinah. Dan kemudian ada Gemara di sini ya. Nah, baik Sotah maupun Gemara itu di dalamnya tulisannya banyak sekali mengadopsi dari legenda-legenda Yahudi atau mitos-mitos Yahudi. Jadi legenda, mitos itu bagi Ustadz Kainama adalah sebuah kebenaran. Padahal yang dinamakan legenda atau mitos itu belum tentu cerita yang benar. Misalnya seperti cerita Malin Kundang atau apalagi ya, cerita mengenai si Kancil begitu, itu kan hanya cerita, mitos kan, legenda gitu ya. Jadi itu bukan sebuah kebenaran karena itu cerita rakyat. Nah, bagi Ustadz Kainama hal-hal begini ini dianggap sebagai kebenaran. Nah, siapakah penulis dan dari manakah ya cerita-cerita ini didapat, sumbernya ini didapat? Kalau kita melihat scroll ke atas, di sini penulisnya adalah William Blake, 1795. Jadi ini ditulis abad ke-18 lah ya. Public domain via Wikimedia Commons. Jadi sumbernya itu dari Wikimedia, sumber-sumber umum dari situs-situs umum. Bersamaan dengan itu, saya mau kasih lagi nih sumber ke Ustadz Kainama yang juga dari Google. Di sini judulnya adalah The Torah. Ada di situ ya, saya tampilkan di layar. Di The Torah ini juga menjelaskan bahwa Ruth dan juga Orpah ini adalah saudara atau masih sister, di sini katakan berarti saudari lah ya, dari ayah dan juga ibu yang sama gitu ya. Di sini juga dijelaskan bahwa Daud ini adalah keponakannya Goliat di sini ya. Nah, mari kita lihat sumbernya. Dari mana sumber yang mengatakan bahwa Ruth dan Orpah adalah saudara dan Daud adalah keponakan Goliat? Mari kita melihat bersama-sama. Nah, di sini di yang saya lingkar merah itu sumber ini didapat dari Pseudo Philo. Jadi ini adalah tulisan dari Philo. Dan di sini juga dijelaskan mengenai in the Old Testament pseudepigrapha. Pseudepigrapha ini adalah tulisan-tulisan anonim di mana penulisnya tidak diketahui. Biasanya mereka memakai nama samaran. Kalau ada kata pseudepigrapha berarti ini adalah apokrif. Kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kitab-kitab pseudepigrapha ini sudah ada sejak 250 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Jadi penulisnya siapa? Unknown. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atau anonim lah ya. Orang-orangnya itu tidak tahu siapa, hanya memakai biasanya nama-nama orang terkenal. Tapi kalau ada pseudepigrapha, sekali lagi ini adalah apokrif alias palsu. Kenapa? Karena kembali ke sumber yang dari Sefaria tadi itu, ini ceritanya berasal dari legenda atau mitos begitulah. Nah, mari kita bersama-sama cek di dalam Alkitab, kebenaran Alkitab sendiri mengenai siapakah Ruth dan siapakah Naomi. Apakah mereka ini masih saudaraan? Mari kita membacanya ya.
Nah, mari kita langsung saja ke Rut pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ingat ya, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Dalam arti bahasa sederhana gitu ya. Gini. Dalam bahasa yang sederhana nih saya jelaskan. Rut, pulanglah kamu ke tempat bapakmu dan ibumu. Orpa, kamu juga pulanglah ke rumah orang tuamu, ke rumah bapakmu dan ibumu. Karena di sini dikatakan masing-masing. Kalau mereka masih saudaraan, Naomi akan bilang begini, kalian berdua pulanglah ke rumah orang tuamu. Gitu kalau bersaudaraan ya. Kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Naomi bilang bahwa Rut dan Orpah bukan saudara kandung, melainkan ipar. Ingat itu ya. Ipar itu bukan saudara kandung. Sekali lagi ya, tidak ada sumber di dalam Alkitab yang menjelaskan secara eksplisit bahwa Naomi dan Rut dan juga Orpah adalah saudari atau saudaraan mereka ini. Enggak ada. Tidak pernah disebutkan bahwa Daud memenggal kepala omnya atau sepupunya atau kakeknya. Enggak ada. Dikatakan bahwa Daud itu memenggal Goliat orang Gad, yaitu dari Filistin. Begitu ceritanya. Kok bisa dia ini ngambil sumber-sumber seperti ini? Ya, tapi kembali lagi ya, Ustadz Kainama ini adalah Ustadz kebanggaan sejuta umat sebelah. Jadi ya apapun yang dia katakan meskipun sumbernya dari sumber-sumber palsu seperti ini, legenda seperti ini, akan tetap dianggap sebagai kebenaran. Karena Ustadz pujaan sejuta umat. Demikian dari saya, semoga kita diberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.